Nah, pada bulan Rabiul Awal itu ada tiga peristiwa. Satu, menika kelahiranipun Nabi Muhammad itu juga pada bulan Rabiul Awal. Terus yang kedua, apa nih Bunda? Napa? Hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah itu juga pada bulan Rabiul Awal. Yang ketiga kejadiannya, nama Bunda? Meninggalnya Nabi Muhammad juga pada bulan Rabiul Awal. Nah ini Bunda. Nah ini lahirnya pada bulan Rabiul Awal. Terus hijrahnya ini sebagai patokan juga mulainya terhitung tahun Hijri. Berarti hijrahnya Nabi itu itulah dimulai dari itu. Berarti 1 Hijriahnya ketika dihitung Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Terus yang ketiga yaitu wafatnya Nabi Muhammad juga di bulan Rabiul Awal. Itulah nggih. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir itu pada waktu siang atau malam Nabi Muhammad lahir? Pada waktu malam, Masya Allah, disambut oleh beribu-ribu malaikat sampai memenuhi langit dengan penuh budi langitnya. Nah itu nggih kayak banyak bintang-bintang kejora, bintang-bintang itu yang bertaburan menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Sebenarnya malaikat pada turun itu ke bumi menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, keluarganya yang jelas pada senang semuanya. Nabi akhir zaman ini manusia pilihan yang akan dijadikan Nabi akhir zaman. Setelah itu sudah tidak ada Nabi lagi, karena yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di situ sangat senang dan gembira sekali, yaitu paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Sebenarnya pamannya Nabi. Lah ini karena mungkin Abu Lahab itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Itu pada pamannya Nabi Muhammad karena dia tidak tercatat, tidak tertakdirkan oleh menjadi orang Muslim, akhirnya menjadi orang takdiri orang kafir Bunda. Nek wong kafir mesti mlebu neraka pun selama-lamanya di neraka. Nek orang Muslim ngakuni Allah gitu aja. Pokoknya Allah itu ada, mungkin dia tidak pernah sholat, tidak zakat, tidak puasa, tapi di hatinya ada Allah, mengakui adanya Allah, itu masih ada harapan untuk naik surga setelah disucikan di dalam neraka beberapa ribu tahun. Niku masih ada harapan untuk masuk surga. Mlebu kaya dhewe ning surga sing dadi intip neraka itu masih ada harapan kalau dia itu mengakui adanya Allah. Nah ini pengecualian pamannya Nabi Muhammad Abu Lahab senang, akhirnya karena senangnya keponakannya lahir, dia itu memerdekakan budak. Nah, memerdekakan budak karena untuk jariyahnya atau syukurannya Nabi Muhammad lahir. Padahal Abu Lahab itu orang kafir, tidak mengakui adanya Allah, masuk neraka selama-lamanya. Di neraka itu pamannya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad cuma kita mengharapkan syafaat bagi jauh kita dari Nabi Muhammad. Tapi karena mungkin nanti kita itu sering membaca sholawat, kita merasa senang
Muhammad ya ini nanti amalan-amalan seperti ini. Nah itu apa lagi jalan gitu bunda. Nah itu paman Nabi. Terus Nabi apa itu Abu Lahab itu selamanya nanti di dalam neraka selamanya. Cuma dia akan mendapatkan apa bunda? Keringanan gara-gara merasa senang dan jariah budaya di merdeka setiap tanggal 12 hari Senin itu gitu. Nah itu nanti setiap kelahiran Nabi ini dapat keringanan, nggak disiksa, terus bisa menikmati jarinya ini, kedua jarinya mengeluarkan air besok sementara. Nah itu karena ya mungkin masih ada kerabat dekat. Nah itu nah seperti itu tuh pamannya Nabi yang boleh awal dewi apa tuh bu yang tadi harus banyak-banyak berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga ini mungkin nanti di masjid ini juga akan ada peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa memperbanyak membaca sholawat. Enggak harus cuma di waktu kelahiran Nabi Muhammad, kita kan juga insya Allah nanti kita waktu apa ini juga membaca sholawat, waktu sholat, habis sholat itu kita mesti membaca sholawat untuk Nabi lah itu. Barang siapa yang satu kali saja membaca sholawat Nabi, insya Allah besok itu di yaumul kiamah wajahnya seperti bulan purna satu kali. Semua orang pada tanya, wajahnya kok bersinar kayak bulan purnama? Jangan-jangan itu apa nabi atau ulama atau apa ya? Padahal itu cuma membaca sholawat satu kali. Nenek kita itu sebagai istiqomah membaca sholawat, kalau insya Allah nanti bisa mendekatkan diri kita cepat teridentifikasi oleh Nabi Muhammad, besok dan tolong oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun di situ mungkin banyak orang yang kepanasan, banyak orang yang kesusahan dalam berjalan menuju ke apa itu namanya timbangan, gitu. Lah kita nanti kan harus ditimbang kemudian dihisab, tempat hisab itu kita itu nanti akan terasa ringan karena kita udah dikasih kode oleh Nabi Muhammad. Wes gak kroso panas dingin ataupun apapun karena kita sudah melihat Nabi Muhammad. Terus diidentifikasi terus ketok lah kayak mesti umatku diambil oleh Nabi Muhammad. Nah, itu kita harus selalu kabeh. Ya ini disitulah bentuk pertolongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya mungkin yang pas saya apa ibu mau tadi mungkin sebenarnya saya tahu, tadi mungkin tidak dihalangi dengan apapun, ya tadi Allahumma amin. Mungkin sebenarnya biarkan sehat panjang yeso, engkang berkah manfaat kagem ibadah dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Seperti ngaten Bunda nggih.